Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Damayanti dari Universitas Malikus Saleh, Program Studi Pendidikan Matematika. Jadi di sini saya akan berbagi tutorial menggunakan SPSS versi 25. Jadi sebelumnya kita sudah memiliki data Excel, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi setiap masing kelas-kelas ini memiliki nilai pretest dan posttest, serta untuk kelas eksperimen kita labeli dengan 1 dan kelas kontrol kita labeli dengan 2. Sebelum kita lanjut ke SPSS, kita harus mengetahui dulu dasar-dasar pengambilan keputusan dalam mengolah data. Yang pertama itu ada dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Poin yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal, artinya data yang kita uji itu normal. Poin yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak normal, artinya data yang kita uji itu tidak normal. Selanjutnya, yang kedua itu dasar pengambilan keputusan uji homogenitas. Uji ini dilanjutkan jika di uji normalitas data tersebut normal. Poin yang pertama dari uji homogenitas, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi homogen. Sedangkan jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak homogen. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji independent sample t-test. Uji ini dilanjutkan jika data tersebut normal, berarti uji normalitas, uji homogenitas, dan uji independent sample t-test. Poin yang pertama, jika nilai signifikan total lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat peningkatan. Sedangkan jika nilai signifikan total lebih kecil dari 0,05, maka terdapat peningkatan. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji non-parametrik mean Whitney ini dilakukan jika seandainya di uji normalitas data kita tidak normal. Poin yang pertama, jika nilai signifikan total lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak, artinya tidak terdapat peningkatan. Jika nilai signifikan total lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima, artinya terdapat peningkatan. Selanjutnya, langsung saja kita ke SPSS-nya. Di sini di SPSS ada data view dan variable view. Di data view ini berarti dimana kita menempatkan nanti nilai pretest dan posttestnya. Sedangkan di sini ada variable view. Di variable view ada name, type, weight, decimals, label, values, missing, columns, align, measure, dan row. Jadi yang pertama di sini ada name. Di sini kita ketik pretest eksperimen. Di bawahnya kita ketik posttest eksperimen. Di bawahnya dengan kelas kontrol kita ketik pretest kontrol. Lanjutkan dengan posttest kontrol. Selanjutnya kita selang satu baris, kita ketik lagi pretest. Dan posttest. Juga kita buat kelompok. Setelah memberikan nama, kita lanjut ke desimal. Di sini di set desimal kita ubah semua menjadi 0. Jadi 0.
kita lanjut ke measure. Measure ini kita ubah menjadi nominal, semua menjadi nominal. Setelah itu kita lanjut ke values. Pada poin kelompok kita klik, lalu kita buat value. Di value kita buat satu ini untuk pelabelan kelas eksperimen. Kita klik add. Untuk yang kedua, value 2 untuk pelabelan kelas kontrol. Kita klik add, klik OK. Selanjutnya kita ke data Excel yang sudah ada. Kita ke data sheet. Di sini kita akan memasukkan nilai pretest dan posttest dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang pertama itu kita copy dulu semua nilai pretest dan posttest dari kelas eksperimen. Kita copy, kita masukkan. Kita copy juga nilai pretest dan posttest dari kelas eksperimen ke pretest dan posttest. Selanjutnya kita kembali lagi ke data Excel. Kita copy pelabelan pada kelompok eksperimen. Copy di kelompok. Selanjutnya kita ke pretest dan posttest di kelas kontrol. Kita copy, kita masukkan ke pretest dan posttest di kelas kontrol. Kita paste. Kita copy juga nilai pretest dan posttest dari kelas kontrol, yaitu di bawah nilai pretest dan posttest kelas eksperimen. Selanjutnya kita kopikan pelabelan dari kelas kontrol. Yaitu di bawah kelompok 1. Selanjutnya, setelah didapatkan data pretest dan posttest, setelah kita masukkan data tersebut, kita klik di transform. Kita pilih convert variable. Ini kita buat post kurang pilih di ini posttest kurang dengan pretest. Kita klik OK. Di sini bisa kita lihat ini nilai post kurang pre. Selanjutnya kita pilih lagi transform, pilih convert variable. Kita buat di sini nilai max kurang dengan pretest. Berarti berdasarkan data jumlah soal adalah 4, sedangkan nilai maksimumnya adalah 4. 4 dikali 4 16. Itu bisa dilihat di data skripsi ataupun data mentah yang sudah didapatkan. Berarti 16 dikurang dengan nilai pretest. Kita klik OK.
didapatkan data max kurang dengan pretest. Soalnya kita klik lagi transform, kita pilih convert variable, kita buat di sini n-gain. N-gain itu post kurang pre, post test dikurang pretest dibagi dengan nilai max kurang dengan pretest. Kita klik OK. Ini berarti sudah didapatkan nilai n-gain-nya. Selanjutnya kita lanjut ke uji normalitas. Untuk yang pertama, berarti kita klik analyze, kita pilih descriptive statistik, lalu kita klik di explore. Pertama kita klik dulu n-gain, kita masukkan ke dependent list. Selanjutnya kita klik kelompok, kita masukkan dengan factor list, lalu kita pilih di plot. Karena kita menguji normalitas, kita klik normality plot with test, kita klik continue. Oke. Oke, bisa dilihat ini hasil dari uji normalitas. Didapatkan nilai signifikannya itu 0,093. Berarti 0,093 itu lebih besar daripada 0,05. Ini bisa kita lihat di dasar-dasar pengambilan keputusan di uji normalitas. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal, artinya data normal. Karena dikarenakan data yang kita uji normal, kita lanjut ke uji homogenitas. Kita lanjut ke uji homogenitas. Kita klik lagi analyze, kita pilih di sini compare means. Kita pilih one way ANOVA. Lalu sama seperti tadi, kita klik lagi n-gain, kita masukkan ke dependent list, kita klik lagi kelompok, kita masukkan ke faktor. Lalu di sini kita pilih option. Karena kita menguji homogenitas, kita klik homogeneity of variance test. Kita klik continue, klik OK. Ini didapatkan hasil dari uji homogenitas. Didapatkan bahwa signifikannya itu 0,08. Artinya 0,08 ini lebih besar dari 0,05. Maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan didapatkan bahwa data tersebut homogen karena lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya kita lanjut ke uji independent sample t-test. Kita klik lagi analyze, kita pilih compare mean, kita pilih independent sample t-test. Lalu sama seperti tadi, kita klik lagi n-gain, kita masukkan ke test variable, kita pilih kelompok, kita masukkan ke grouping variable. Karena di sini masih ada tanda tanya, kita klik define group. Di sini kita buat 1 dan di sini kita buat 2. Kita klik continue, klik OK. Jadi setelah kita lakukan uji T, didapatkan nilai signifikannya itu 0,00. 0,00 ini kita bagi dengan 2, hasilnya 0. Maka 0 ini lebih kecil daripada 0,05. Maka berdasarkan dasar-dasar pengambilan keputusan pada uji non-parametric mean weight ini, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima, artinya terdapat peningkatan. Hanya ini yang bisa saya bagikan, yaitu tutorial bagaimana mengolah data dengan SPSS untuk data yang kita dapatkan normal. Berarti jika data normal, kita lanjut ke uji homogenitas dan uji T. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.